Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing saja kepada teman-teman tentang berapa sih gaji perawat yang ada di Thailand. Oke, jadi ini berdasarkan hasil kajian saya waktu saya masih di pendidikan dan kemudian berdasarkan hasil komunikasi personal dengan teman-teman perawat yang ada di Thailand di sini. Nah, apa itu namanya? Jumlah yang saya sampaikan untuk gaji ini berdasarkan rata-rata saja ya. Karena begitu banyak pertimbangan dari berbagai hal, baik dari tipe rumah sakitnya, kemudian size-nya, jenisnya, kemudian areanya. Seperti itu ya. Baik, langsung kita ke to the point aja ya. Pertama, tentu saja tipe rumah sakitnya kita pikirkan dulu. Di sini ada 6 di sini ya. Pertama, memang rumah sakit umum, public hospital ya. Rumah sakit umum ini biasanya dimiliki oleh pemerintah. Itu hampir samalah dengan diri kita ya. Kemudian private hospital, rumah sakit swasta. Ya, ini banyak juga kita di Indonesia ya. Kemudian University Hospital, ini rumah sakit pendidikan, banyak juga di kita. Kemudian rumah sakit provinsi, ada juga di kita. Kemudian rumah sakit spesialis, ya biasanya di sini lebih ke rumah sakit kayak di kita itu ada spesialis paru, spesialis kanker, spesialis jantung. Nah, di sini sama juga ada ya. Kemudian tertiary care hospital, ini rumah sakit rujukan biasanya di sini ya. Jadi rumah sakit yang menjadi rujukan tipe A. Kalau di sini itu tidak ada pembagian tipe A, tipe B, tipe C kayak kita di Indonesia ya. Jadi ini berdasarkan dari 5 tipe rumah sakit yang saya sampaikan di sini saja. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke berapa sih gaji yang ada begitu berdasarkan rata-rata ya. Nah, di sini itu ketika perawat lulus begitu kan ya. Jadi yang baru lulus itu tentu saja mereka menunggu STR-nya, license-nya begitu ya. Jadi menunggunya itu juga cukup lama, hampir 6 bulan begitu ya. Tapi mereka bisa langsung juga kerja di rumah sakit, jadi sebagai asisten perawatnya. Nah, gajinya di sini untuk standarnya, ini untuk yang di rumah sakit publik ya, public hospital, itu standarnya 12.000 baht. Nah, variasinya 15.000 baht itu biasanya berdasarkan tadi yang saya sampaikan, dasar jenis rumah sakitnya, areanya di mana, termasuk reputasi dari rumah sakit itu sendiri, akreditasi internasional misalnya, dan berbagai macam hal. Nah, 12.000 baht itu ya sekitar 5 juta seratusan. Itu dengan kurs satu bahtnya itu 430,77 rupiah ya. Itu untuk standarnya sekitar 5 juta sampai 6 juta 500 ribu ya. Nah, untuk misalnya overtime per shift-nya itu mereka menambah 420 baht sekitar 180 ribu. Nah, ini biasanya tuh misalnya 7 jam shift gitu ya. Tapi mereka pengen nambah lah, nambah satu shift gitu ya. Nah, di sini banyak yang seperti itu. Karena memang kekurangan staffnya juga di situ. Jadi di sini tuh nurse shortage. Bukan kayak di kita, udah kebanyakan perawatnya. Kalau di sini cukup kekurangan mereka. Maka dari itu ada yang juga menggunakan 12 jam shift pun juga ada, masih ada ya. Nah, ini untuk yang newly graduate nurse yang baru lulus tanpa STR begitu ya. Sekitar beginilah rata-ratanya. Kemudian untuk yang perawat baru lulus yang sudah dapat license, nah standarnya itu dimulai dari 15.000 baht. Itu sekitar 6.500.000. Kemudian variasinya sampai 19.000 baht. Sekitar 8.200.000. Nah, untuk yang overtime shiftnya itu dapat per shiftnya 600-700 baht. Sekitar 260 sampai 300.000 baht ya. Jadi ya perbedaannya ya sekitar 1000-2000 baht lah ya untuk yang dapat license dengan yang belum dapat license. Nah, nanti dapat bonusnya itu tergantung lagi dari rumah sakitnya, nanti saya sampaikan ya. Nah, untuk yang sudah PNS bahasanya government staff, jadi yang udah menjadi pegawai betul di rumah sakit pemerintah, itu mereka dimulai dari 17.000 baht gajinya, sekitar 7.300.000 gitu ya. Nah, nanti dapat bonus juga dengan yang lainnya, namanya juga PNS ya, banyak bonusnya. Beda yang belum PNS, jadi cuma ngikutin standar gaji saja. Nah, bonusnya di sini bermacam-macam dari tipe rumah sakitnya. Ini dari satu rumah sakit saja ya.
yang saya dapat di rumah sakit tipe A di sini. Jadi kalau misalnya baru 1 tahun kerja, mereka dapat bonus 1 bulan gaji. Misalnya dapat 17.000 baht, di akhir tahunnya mereka dapat 1 bulan gaji. Kemudian kalau sudah 3 tahun, mereka dapat 2 bulan gaji. 5 tahun dapat 3 bulan gaji. 7 tahun 4 bulan gaji. Dan 9 tahun dapat 5 bulan gaji. Nah, berbeda juga apa itu variasinya. Kalau misalnya kerja di rumah di rawat inap, mereka dapat tambahan 1.500 baht. Kalau misalnya mereka di rawat jalan, mereka dapat tambahan 1.000 baht. Dan kalau misalnya di apa itu namanya administrasi, misalnya apa ya medical record seperti itu, mereka dapat tambahan 1.000 baht. Kemudian untuk yang intensif di ICU, IGD itu mereka tambahannya lebih banyak, dapat 2.000 baht ya. Jadi bonusnya seperti itu. Nah, dengan gaji seperti ini begitu ya, bagaimana sih dengan biaya kehidupan mereka? Nah, untuk biaya hidup ini, oh hitung-hitunglah kalau misalnya di Bangkok begitu ya. Di Bangkok itu kan untuk yang standar apartemen biasa kos-kosan itu sekitar uh, 7.000 baht itu sudah lumayan ya. 7.000 baht kalau udah 10.000 ke atas sudah bagus ya dapat kondo ya. 7.000 baht itu sekitar 3 jutaan lah per bulan. Jadi mereka uh, untuk biaya tinggal udah dapat 3 juta, masih ada 3,5 juta begitu kan ya. Nah, kalau misalnya 3,5 juta untuk biaya hidup, ya bisa lah nabung sekitar 500 jutaan. Ya, tergantung personal masing-masing ya. Mungkin ada yang tinggal yang cukup jauh, ada yang 3.000 baht, ada yang 5.000 baht, begitu ya. Kemudian ya tergantung lifestyle-nya juga. Kalau misalnya hobi makan, hobi party, gitu ya nggak akan cukup memang. Cuman ya untuk standar gajinya ini kalau untuk dibandingkan dengan di kita ya lumayan tinggi, tapi kalau misalnya untuk orang Thailand sendiri ya ini cukup rendah ya. Nah, tapi untuk dibandingkan dengan ada yang ada di kita, ya silakan teman-teman refleksikan saja. Ini sebagai bahan referensi saja. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Nanti saya akan lanjut ke uh, informasi gaji yang ada di ASEAN ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.